Hilirisasi merupakan salah satu strategi utama pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tercatat ada 21 komoditas yang pengolahannya didorong hingga tahap hilirisasi, antara lain nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas, perak, aspal, minyak bumi, gas, sawit, kelapa, karet, dan biofuel. Hal ini diungkapkan staf khusus Menteri ESDM Irwandi Arief dalam Focus Group Discussion bertajuk Kesiapan Industri Pendukung dalam Menyerap Produk Hilirisasi di Menara Kompas Jakarta, Selasa 3 Oktober 2023. Adapun hilirisasi produk bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas melalui peningkatan tahapan produksi. Ketimbang hanya mengekspor bahan mentah, komoditas akan diproses menjadi produk jadi atau setengah jadi. Dengan demikian nilai tambah yang dihasilkan meningkat secara signifikan. Hilirisasi sampai kepada industrialisasi adalah optimalisasi dari semua komoditas mineral dan batu bara yang ada di Indonesia. Itu yang pertama, karena kami menganggap ini perlu dioptimalkan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya semua produk-produk yang sudah ada di hilirisasi dapat dikembangkan di hilir. Dan ini memang menjadi tugas bersama antara Kementerian SDM dengan Kementerian Perindustrian. Irwandi menambahkan hilirisasi mesti dikembangkan sebagai bagian ekosistem industri, bukan komoditas per komoditas. Ekosistem itu harus menjadi arah kebijakan pemerintah sehingga muncul keterhubungan dan keberlanjutan antara produk turunan tambang dan industri penyerap. Tentunya neraca, artinya keseimbangan antara biji dengan produk-produk misalnya seperti yang Anda sebut NPI, ferronikel segala macam harus dipertimbangkan neracanya dengan baik. Ketersediaan cadangan, keperluan untuk industri kehilir ini harus seimbang dan tentunya perhitungan-perhitungan ini harus matang untuk mengatakan oke, ini supaya diperlambat dulu atau kemudian nanti akan ditransformasi kepada industri yang lain. Sementara itu, Wakil Ketua Indonesia Mining Association Ezra Sibarani mengungkapkan kolaborasi menjadi penting dalam percepatan transisi energi dan hilirisasi mineral. Namun untuk mencapainya, perlu ada kolaborasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta untuk terus menciptakan kemampuan nasional yang kuat dalam hal teknologi, sumber daya manusia, maupun infrastruktur untuk dapat meningkatkan hilirisasi mineral dengan efektif dan efisien. Pemerintah dan sektor swasta ini align gitu loh. Align dalam artian banyak hal, baik dari sisi kebijakan, baik dari sisi grand strategi ke depannya, baik dari sisi membuka pintu investasi untuk yang baru. Komunikasi juga harus bagus. Jadi beberapa waktu yang kita alami di industri pertambangan, komunikasi yang bagus itu akan memberikan hasil yang bagus. Apapun tujuan kita, kalau komunikasi kita antara seluruh stakeholder, termasuk pemerintah dan sektor swasta, kalau itu bagus, pasti hasil atau tujuan yang akan kita capai itu pasti akan hasilnya juga bagus.